We cut out the cancer. Halo, ketemu lagi dengan Kak Jen. Kali ini Kak Jen mau ngajakin nonton film yang berjudul Malignant. Yuk kita nonton bareng. Film dimulai tahun 1993 di rumah sakit penelitian yang bernama Simian. Dr. Florence Weaver sedang merekam dirinya untuk bukti penelitiannya. Dia membahas tentang pasien yang bernama Gabriel. Gabriel bukan hanya makin kuat, tapi juga makin jahat. Tiba-tiba lampu berkedip. Sapan di sana memberitahu Dr. Florence kalau si Gabriel keluar lagi. Dokter lainnya yang bernama Dr. Field memberitahu kalau dia mencoba menghentikannya dengan senjata penyetrum. Tapi Gabriel malah menyerap tenaga listrik dari senjata itu. Tiba-tiba satu dokter terlempar keluar ruangan. Petugas keamanan buru-buru menyiapkan senjata pembius, tapi tangan dia patah karena mencoba menembak Gabriel. Dr. Weaver buru-buru ambil senjata itu, langsung dia menembak Gabriel. Kita bisa lihat betapa sadisnya si Gabriel. Beberapa dokter penelitian sudah mati dibunuh Gabriel. Been a bad boy, Gabriel. Entah bagaimana Gabriel mempunyai kekuatan untuk berbicara lewat radio. Dan dia bilang dia akan bunuh mereka semua. Para dokter menyadari bahwa mustahil untuk membuat Gabriel menjadi lebih baik. Dr. Weaver pun langsung bilang saatnya untuk memotong kankernya. Cut out the cancer. Dipercepat ke masa sekarang. Kita dikenalkan dengan tokoh utama yang bernama Madison Michelle yang biasa dipanggil Maddie. Dia sedang hamil dan suaminya Derek memiliki perilaku yang sangat kasar. Derek jahat dan bisa bilang ke Maddie, jangan sering hamil. Maddie beberapa kali mengalami keguguran. Ya mungkin saja karena Dereknya yang kasar. Pas lagi ribut, Derek mendorong Maddie sampai kepalanya terbentur tembok dan berdarah. Dia pun langsung masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Malam itu, Derek tidur di sofa. Tiba-tiba dia terbangun karena ada suara di dapur. Dia lihat TV-nya menyala dan seseorang duduk di sofa. Saat lampu dinyalain, orang itu udah gak ada. Sosok itu muncul lagi di belakangnya dan menghantam kepalanya ke tembok. Suaranya membangunkan Maddie. Ternyata Maddie belum merawat luka di kepalanya. Terlihat darah masih keluar dan mengenai bantal. Dia turun ke bawah dan melihat Derek sudah mati. Kepalanya keputar ke belakang. Sosok itu muncul lagi dari belakang mayatnya Derek dan mulai mengejar Maddie. Maddie kabur dan masuk ke salah satu kamar. Dia coba tahan pintunya tapi sosok itu mendobraknya sampai Maddie terlempar dan pingsan. Detektif pembunuhan Kekoa dan Regina datang ke TKP. Mereka mendapatkan info dari rekan polisinya tidak ada tanda paksa masuk ke dalam rumah. Maddie sudah terbaring di rumah sakit. Adiknya Sydney mengunjungi dan menemaninya. Setelah dia diberitahu bahwa dokter tidak dapat menyelamatkan bayinya, dia histeris. Sydney coba menenangkannya. Keesokan paginya, detektif Kekoa datang dan berbicara dengan Sydney. Selama ini Sydney benar-benar nggak tahu dan kaget saat diberitahu Kekoa kalau kakaknya sudah mengalami keguguran 3 kali. Yeah, thank you. Detektif Kekoa dan Regina melihat otopsinya Derek. Mereka melihat banyak kejanggalan dalam pembunuhan ini. Mereka mulai berpikir Maddie bisa jadi pembunuhnya karena pengalaman pahit dia dengan Derek selama menikah. Maddie akhirnya pulang ke rumah. Karena dia masih takut, dia tutup semua akses masuk di lantai 1. Maddie cerita ke Sydney kalau dia ingin punya anak, supaya dia bisa memiliki rasa koneksi dengan darah dagingnya sendiri. Lalu dia memberitahu Sydney kalau dia diadopsi sejak umur 8 tahun. Dan dia nggak ingat masa lalunya. Waktu itu Sydney juga belum lahir, makanya dia juga nggak tahu. Seorang wanita yang merupakan pemandu wisata di bawah tanah kota Seattle. Malam itu dia sedang berberes-beres. Tiba-tiba sebuah sosok muncul dan menculik dia. Saat dia terbangun, dia sudah terikat di suatu ruangan. Sosok itu mendekatinya dan bilang target pertamanya adalah Dr. Weaver. Wanita itu terkejut. Dr. Weaver mendapatkan telepon yang mengatakan, sudah saatnya memotong kankermu. Dr. Weaver adalah dokter bedah ternama. Dia langsung mencari berkas pasien yang bernama May. Saat Maddie mau mencuci baju, tiba-tiba lampu rumahnya berkedip-kedip. Lalu dia turun, dia melihat ada sosok yang berlari. Dan dia pegang kepalanya. Kepalanya masih ngeluarin darah. Dia melihat ke pintu mesin cuci. Ada wanita yang berteriak di pintu itu. Badannya tiba-tiba gak bisa bergerak. Sosok itu kembali datang dan ruangan jadi berubah.
Dia melihat sosok itu mengejar si dokter sambil bilang, untuk menunjukkanmu jadi apa kanker itu. Lalu membunuh si dokter dengan pialanya. Medi berteriak, tapi ternyata dia ada di rumahnya dan tidak ada apa-apa. Keesokannya, polisi mendatangi rumah dokter yang terbunuh itu. Ditemukan dokter dibunuh dengan pialanya, tapi bagian atas pialanya hilang dan ditemukan sebuah foto anak kecil juga. Di tempat lain, sosok itu merubah atasnya piala menjadi pisau. Wanita pemandu yang terikat mencoba kabur, tapi diancam oleh sosok itu. Medi menceritakan ke adiknya sambil ketakutan bahwa dia melihat sosok itu membunuh dokter saat dia mau mencuci pakaian. Sosok itu pria sama dengan yang membunuh suaminya. Dia juga merasa ada di sana saat pembunuhan. Di kantor polisi, Kekoa dan Regina melihat berkas-berkas yang diambil dari rumah dokter sampai enek. Kekoa minta bantuan temannya untuk membuat foto anak kecil yang dia temukan itu tuh menjadi foto orang umur 30 tahun. Dr. Victor menelepon, tiba-tiba dia lihat jendela rumahnya kebuka dan ada basah di lantainya. Dia periksa-periksa tapi nggak ada apa-apa. Segera dia tidur. Medi sedang tidur, kaget dia lihat dokter itu tidur di sebelahnya. Dia nggak bisa bergerak. Tiba-tiba sosok itu muncul lagi dan membunuh si dokter. Lalu melihat ke dia sangat ketakutan, berteriak dan bangun dari tidurnya. Sydney buru-buru masuk menenangkannya. Sydney menemani Medi ke kantor polisi untuk menceritakan apa yang dia lihat. Tapi polisi nggak percaya. Medi menceritakan di mana pembunuhan itu terjadi. Polisi pun pergi ke lokasi untuk memeriksanya. Dan benar ada pembunuhan. Medi memberikan sketsa wajah pembunuh itu. Tapi polisi nggak percaya karena mukanya nggak kayak orang. Sosok itu menelpon Medi dan bilang namanya dia Emily, bukan Madison. Medi langsung berteriak Gabriel untuk berhenti. Nah loh, foto anak kecil waktu itu ternyata adalah foto Medi waktu kecil. Medi bercerita ke Sydney bahwa sosok itu bernama Gabriel dan kayaknya berhubungan dengan masa lalu dia deh. Mereka berdua pun pergi ke rumah ibu mereka dan menanyakan tentang Gabriel. Sang ibu memutarkan video masa kecilnya Medi. Terlihat Medi sering berbicara dengan temannya yang gak kelihatan yang bernama Gabriel. Detektif Kekoa mulai melihat berkas-berkas May. Dia menemukan 3 dokter yang menangani dia. Tinggal Dr. John yang masih hidup. Medi kembali melihat penampakan pembunuhan Dr. John di kamar mandi. Kekoa segera pergi ke rumah Dr. John. Tapi si dokter sudah terbunuh. Kekoa bertemu dengan sosok itu. Dia mengejarnya. Lincah bener tuh sosok. Kekoa dan Regina datang ke Medi. Mereka memberitahu bahwa korban-korban itu berhubungan dengan pasien yang bernama Emily May. Dan itu adalah nama Medi waktu kecil sebelum diadopsi. Kekoa meminta Medi untuk menemui hipnoterapis untuk melihat masa kecilnya. Medi pun setuju. Dia cerita ke hipnoterapisnya kalau Gabriel mengikutinya dari rumah sakit. Dan hanya dia yang bisa melihat. Gabriel selalu membuatnya mendapatkan masalah. Medi cerita sampai histeris. Sesi hipnoterapinya pun dihentikan. Wanita pemandu wisata yang disekap berhasil kabur. Saat dia lari, kejeblos dia. Tahu-tahu jatuh dari langit-langit rumahnya Medi. Kaget semua ngelihatnya. Rumah langsung digeledah dan ditemukan pisau pembunuh di sana. Medi diinterogasi dan dipaksa untuk mengakuinya. Saat dia kesel, anehnya lampu-lampu di sana pada pecah. Tiba-tiba telepon Kekoa berdering. Ternyata telepon dari Gabriel yang meminta senjatanya dikembalikan. Sydney pergi ke rumah ibunya untuk mencari surat adopsi Medi. Dia cari-cari informasi. Didapetin, Medi dulu pernah dirawat di rumah sakit penelitian Simeon. Rumah sakit Simeon ternyata udah tutup sejak tahun 90. Sydney pun segera pergi ke rumah sakit Simeon dan mencari ruang penyimpanan berkas. Dia temuin berkas Serena May. Dia pun membawa pulang berkas-berkas itu untuk dilihat bersama ibunya. Serena korban pemerkosaan di usianya 15 tahun.
Dia menyerahkan anak yang akan dilahirkan nanti ke rumah sakit. Selanjutnya mereka melihat video Emily diwawancara. Ternyata Gabriel adalah parasit kembarnya Emily. Gabriel menguasai otaknya Emily sehingga Emily bisa melihat apa yang ingin Gabriel lihat. Lama-lama Gabriel menguasai tubuh Emily seperti kanker. Akhirnya dokter memutuskan memotong kanker itu. Tapi nggak semuanya diambil karena bisa merusak otak Emily. Jadi diambil sebagian aja dan membiarkan sisanya di dalam kepala Emily. Polisi menemukan identitas wanita pemandu wisata itu ternyata Serena, ibu kandung Maddie. Maddie dimasukkan ke dalam sel penjara. Dia diintimidasi sama penghuni sel lainnya dan dihajar habis-habisan. Tiba-tiba Maddie merobek belakang kepalanya dan muncul sebuah muka. Tubuh Maddie pun seperti kebalik ke belakang gitu. Langsung dihabisi semuanya yang ada di dalam sel, termasuk sipir penjara. Lalu dia keluar, dia ambil senjatanya di tempat penyimpanan bukti. Dia bunuh semua polisi yang ada di kantor itu. Regina dan Cocoa juga dia lukai. Sydney segera ke rumah sakit tempat ibu kandung Maddie dirawat. Di sana dia bertemu dengan Gabriel yang ingin membunuhnya karena menganggap Sydney merebut medicine miliknya. Sydney juga bilang ke Maddie kalau Gabriel yang selama ini membunuh janinnya Maddie agar dia tambah kuat. Lalu Gabriel membunuh Sydney dan ibunya. Maddie yang melihat adiknya begitu sayang padanya tiba-tiba bangkit dan mengurung Gabriel dalam pikirannya sehingga tidak bisa keluar lagi. Maddie pun berubah menjadi Maddie normal. Ternyata Sydney masih hidup. Pembunuhan tadi hanya penglihatan Maddie terhadap apa yang akan dilakukan Gabriel. Film pun selesai.